Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Kita lanjutkan latihan soal CAT dan pembahasannya untuk rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi anggota PPK maupun PPS di Pilkada serentak tahun 2024 ya. Video ini adalah bagian dari video terbaru ini. Silakan bagi rekan-rekan yang belum mengikuti video bagian 1 dan 2, linknya sudah saya bagikan di deskripsi video ini ya. Terima kasih pada rekan-rekan yang sudah mengikuti dan bagi yang sudah subscribe. Bagi yang belum, silahkan untuk di subscribe terlebih dahulu. Terima kasih rekan-rekan. Kita lanjutkan pembahasan soalnya. Kita sampai di soal nomor 21. Sekali lagi yang belum menyimak di soal nomor 1 sampai 20, videonya link saya cantumkan di deskripsi video ini, silakan untuk dilihat. Nomor 21, perubahan terbaru atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang adalah Undang-Undang A nomor 8 tahun 2015, B nomor 10 tahun 2016, B nomor 2 tahun 2020, D nomor 6 tahun 2020, atau E nomor 6 tahun 2023. Perubahan terbaru atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 itu adalah Undang-Undang Nomor. Jadi rekan-rekan, untuk Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 sudah dilakukan beberapa kali perubahan dan semuanya terpakai ya, tidak ada yang tidak terpakai. Dan perubahan terbaru adalah di nomor 6 tahun 2020 rekan-rekan. Jadi jawabannya yang ini adalah perubahan atau perpu untuk ketika terjadi pilkada di masa COVID-19 ya. Di masa COVID itu muncul perpu yang diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020. Selanjutnya kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 22, partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan A. Paling sedikit 25% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 20% dari akumulasi perolehan sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah di daerah yang bersangkutan. B. Paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. C. Paling sedikit 30% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Atau D. Paling sedikit 25% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 30% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Mana rekan-rekan sekalian, partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan? Jawabannya adalah yang B. Paling sedikit 20% dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Ingat-ingat angkanya 20% dan 25%. Soal berikutnya, nomor 23. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan. Dengan ketentuan, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta dan kurang dari 12 juta pemilih harus didukung paling sedikit A.
8,5%, B 8%, B 7,5%, D 7%, atau E 6,5%. Calon perseorangan untuk gubernur, wakil gubernur yang jumlah DPT-nya 6 juta sampai 12 juta. Harus didukung paling sedikit. Ya, jawabannya 7,5%. Silakan rekan-rekan bisa dilihat di pasal 41 Undang-Undang Pilkada tentang ketentuan ini ya. Kita lanjutkan soal berikutnya. 24. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan dengan ketentuan kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat dalam daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta harus didukung paling sedikit 8,5%, 8%, 7,5%, D 7%, atau E 6,5% untuk calon wakil bupati atau wali kota dari calon perseorangan dengan daerah jumlah kabupaten atau kota dengan jumlah DPT lebih dari 1 juta harus didukung paling sedikit ya 6,5%. Ini masih bersambung dari soal 23 tadi ya rekan-rekan, pasalnya masih sama, bisa dilihat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, sekali lagi bagi yang belum subscribe rekan-rekan silahkan untuk di subscribe dulu. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah subscribe. Kita lanjutkan soal berikutnya. 25. Verifikasi faktual dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan yang dilakukan oleh PPS harus selesai dilakukan terhitung sejak diterimanya dokumen oleh PPS sampai dengan A 10 hari, B 14 hari, C 15 hari, D 20 hari, atau E 30 hari. Verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS harus selesai selama, ini sejak diterimanya dokumen itu harus selesai selama, ya jawabannya adalah 14 hari. Option yang B. Kita lanjutkan soal berikutnya. 26. Ketika PPS melakukan verifikasi faktual dukungan pasangan calon perseorangan dan terdapat pendukung yang tidak dapat ditemui pada saat verifikasi, pasangan calon diberikan kesempatan untuk menghadirkan pendukung calon yang dimaksud ke kantor PPS. Terhitung sejak PPS tidak dapat menemui pendukung tersebut sampai dengan A 2 hari, B 3 hari, C 5 hari, D 7 hari, atau E 10 hari. Ketika PPS tidak bisa menemui pendukung, maka calon bisa menghadirkan pendukung tersebut ke kantor PPS paling lambat. Ini sejak terhitung PPS melakukan verifikasi itu paling lambat. Ya, jawabannya adalah paling selamat 3 hari. Jadi calon memiliki waktu 3 hari untuk menghadirkan PPS. Jika PPS tidak hadir selama 3 hari, maka dianggap verifikasi tersebut TMS atau tidak memenuhi syarat dari pendukung tersebut. Kita lanjutkan soal berikutnya. 27. PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon untuk menghindari adanya seseorang yang memberikan dukungan kepada lebih dari satu pasangan calon dan adanya informasi manipulasi dukungan yang dilaksanakan paling lama A 2 hari, B 3 hari, C 5 hari, D 7 hari, atau E 10 hari. PPK melakukan verifikasi setelah menerima
setoran dari PPS. PPK melakukan verifikasi selama 7 hari. Selama 7 hari, jawabannya yang D. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 28. Daftar pemilih sementara atau DPS diumumkan secara luas dan melalui papan pengumuman rukun tetangga dan rukun warga atau sebutan lain oleh PPS untuk mendapatkan masukan dan tanggapan dari masyarakat selama 7 hari, B 10 hari, D 12 hari, D 14 hari, atau E 15 hari. DPS diumumkan di tempat strategis selama 10 hari. Jawabannya yang B. Kita lanjutkan. Soal nomor 29. Setelah diumumkan, PPS memperbaiki daftar pemilih sementara atau DPS berdasarkan masukan dan tanggapan dari masyarakat terhitung sejak masukan dan tanggapan dari masyarakat berakhir, yang harus diselesaikan oleh PPS paling lambat selama A 3 hari, B 5 hari, C 7 hari, D 10 hari, atau E 14 hari. PPS memperbaiki daftar pemilih sementara setelah berakhir masa tanggapan, itu diselesaikan untuk perbaikannya selama 5 hari. Jawabannya yang D, 5 hari. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 30. Kepanjangan dari DP4 adalah daftar penduduk pemilih potensial pemilu, daftar penduduk pemilih potensial pemilihan, D. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan, D. Daftar penduduk pemilih pemilu potensial, atau E. Daftar penduduk pemilih pemilihan potensial. Kepanjangan dari DP4 ini sederhana ya rekan-rekan, tapi jangan sampai salah. Kepanjangan dari DP4 adalah daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Daftar penduduk potensial pemilih pemilihan. Jawabannya yang C. Kita lanjutkan. Mohon maaf rekan-rekan, untuk nomor selanjutnya bersambung di video selanjutnya. Kita akan lanjutkan di tutorial berikutnya. Sekali lagi jangan lupa yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu. Jangan pula lupa tekan loncengnya agar ketika saya upload video-video berikutnya, soal-soal berikutnya, rekan-rekan menerima notifikasi di handphone masing-masing dan tidak ketinggalan dengan update informasi dari saya dari channel ini. Terima kasih rekan-rekan semua, kita ketemu di konten video soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.